Kembali kita bersama PT Mino Karya Sejati. Buat teman-teman yang menjadi sahabat kami untuk para engineering atau juga untuk supervisor, chip ataupun building management. Kami di sini akan memberikan suatu masukan bagaimana cara wawancara yang benar yang biasa kita perhatikan saat perekrutan karyawan engineering, supervisor, chip ataupun building management. Kami sebagai konsultan perusahaan mechanical, electrical, plumbing HVAC dan sudah sekitar hampir 20 tahun kita bergerak di bidang mechanical, electrical, plumbing HVAC gedung, sehingga kita bisa memberikan suatu kemampuan, skill untuk para engineering yang akan kita latih sesuai dengan standar konsultan yang pernah kita pelajarin. Nah, untuk wawancara ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, surat lamaran. Sebelum kita diwawancara, kita akan melamar dengan pakai surat lamaran ataupun CV. Nah, surat lamaran kalau memang bisa ditulis dengan bahasa Inggris itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa berbahasa Inggris, nggak apa-apa bahasa Indonesia. Tapi untuk tingkat supervisor ke atas, apalagi chip, itu lebih baik dengan tulisan berbahasa Inggris lamarannya. Ya, untuk CV sama berbahasa Inggris juga. Nah, kalau surat lamarannya seperti biasa saja, bagaimana kita membuat surat lamaran nanti dengan Google banyak ya contoh-contohnya. Ya, kemudian CV itu perlu kita tambahin sesuatu yang benar-benar daya tarik para klien untuk merekrut kita. Apa contoh kelebihan kita? Nah, di dalam CV kita punya pengalaman pekerjaan, dimasukin di situ skop pekerjaan kita, apa-apa saja masa kita bekerja di perusahaan A, di perusahaan B, kita apa aja skop pekerjaan kita disebutkan di situ. Ya, ditulis. Kemudian apa yang kita miliki, skill, kemampuan, sebutkan saja apa yang bisa. Contoh dari satu komputer misalkan. Komputer kamu mengoperasikan under apa yang bisa? Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD atau yang lain, sebutkan saja. Itu menjadi nilai plus buat kita. Kemudian skill apa lagi? Contoh misalnya kita memahami sistem apa? Sistem fire fighting, fire alarm, sistem electrical distribusi gedung, sebutin aja semuanya. Ya, sistem CCTV, sound system, sistem genset, gondola, semua sebutin aja. Jadi itu menjadi daya nilai plus buat teman-teman. Kemudian apa yang pernah kamu bisa lakukan, peralatan-peralatan yang bisa kamu gunakan, yang bisa kamu operasikan. Sebutkan, misalnya kan contoh saya bisa menggunakan tang amper, sebutkan di situ. Saya bisa menggunakan gerinda, sebutkan mesin bor, mesin las, solder komponen elektronika, las pipa tembaga AC. Saya bisa begini, saya bisa begini. Itu disebutkan di skill kita. Jadi supaya menjadi bahan perhatian para yang akan merekrut kita, teman-teman. Ya. Kemudian nanti saat wawancara misalnya kita menghadap ditanya dengan bagaimana dengan salary, gaji, ya. Ini hati-hati. Kalau kita belum berkemampuan atau belum punya pengalaman yang banyak, yang pengalamannya yang benar-benar kualitasnya bagus, itu jangan pernah negosiasi gaji. Jangan pernah. Kita harus mengatakan sesuai dengan standar perusahaan. Ya. Kalau standar perusahaannya UMR ya UMR. Kalau nanti ada diuji kita misalnya kalau bagaimana dengan standar kita perusahaan 1 juta. Kan sebenarnya nggak mungkin ada standar perusahaan 1 juta di bawah peraturan kita pemerintah UMR. Jadi tidak ada perusahaan yang berani membayar 1 juta. Jadi nggak mungkin. Kalau dites hanya begitu, katakan saja kalau begitu standar perusahaan Bapak cukup saya tahu saja Pak. Nggak ada masalah Pak. Ya, tapi saya tahu level di perusahaan Bapak mungkin di 1 juta ya. Katakan jangan menolak. Ya.
Karena kamu udah bilang tadi dari awal sesuai standar perusahaan. Nanti kalau dikatakan dia dengan ujian, misalnya diuji kamu dengan dikatakan standarnya kita 1 juta bagaimana? Itu kamu jangan langsung menolak karena kamu tadi mengatakan sesuai dengan standar perusahaan. Tapi kita yakin nggak akan mungkin dikasih 1 juta. Tetapi komitmenmu, perkataan kamu dari awal itu sudah mengujimu, perkataanmu itu teruji. Nah, itu yang penting ya. Nah, kemudian kalau ditanya hubungan tim misalnya kita menjadi engineering, bagaimana kalau kamu menemukan ada teman kamu engineering mencuri, apa yang kamu lakukan? Artinya kamu harus mencegah ataupun menasihatin. Kalau dia nggak mau dicegah ataupun dinasihatin, artinya kamu langsung katakan saya akan report ke atasan. Siapa atasanmu? Supervisor, report ke supervisor. Supervisor nanti report ke chief. Jadi ini artinya bicara tentang komunikasi antara tim dengan atasan. Jadi kalau ditanya nanti bagaimana tentang ini, jawab seperti itu. Kemudian kita bagaimana tentang apa yang kamu punya kekuranganmu, apa yang punya kamu kelebihanmu. Ya katakan aja kekurangan kita apa saja, nggak ada masalah. Kelebihan katakan kelebihan. Ya, kelebihan itu sesuatu yang orang mungkin nggak miliki. Itu kelebihan untuk diucapkan yang 3. Kekurangan sebutkan sesuatu yang benar-benar memang kekurangan tapi kamu buat ada alasannya. Misalnya contoh gini, saya susah menangkap dan bahkan mudah lupa. Tetapi dengan adanya kekurangan saya selalu bawa note, buku catatan kecil. Karena saya tahu saya pelupa, saya juga susah menangkap. Jadi kamu kasih solusinya. Kamu kekurangan itu kasih solusinya. Saya tidak bisa menunggu lama. Sehingga ketika saya mau menunggu, saya harus buat kegiatan masing-masing. Misalnya kegiatan saya ya baca apa, ya nonton apa. Jadi ada alasan kita buat dari kekurangan kita itu saat ditanya, kenapa, apa aja kekuranganmu. Jadi sebut kekuranganmu dan sebutkan bagaimana cara kau mengatasinya. Kalau kelebihan, katakan kepada dia kelebihanmu yang mungkin orang lain jarang mempunyai kelebihan ini. Ya, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita berkomunikasi, ya, untuk bagaimana kita menambah ketika diberi kita berbicara, kita harus bisa menyampaikan sesuatu yang menambah nilai plus tentang kita. Jadi perbanyak kita bicara untuk tentang diri kita. Ya, contoh misalkan kalau ditanya kita misalkan, kamu pernah nggak menghandle AC? Ya, saya bisa AC split wall, AC split duct, karena AC split duct ini begini, AC PRP begini, AC ini. Sebutin, jadi kau panjang bicarakan, jadi semuanya kau jelaskan semua sampai dia kemungkinan bertanyanya sedikit, tetapi dia mendapat informasi ke kamu banyak tentang dirimu. Jadi jangan menjawab pertanyaan dari dia itu simple, jangan. Nanti dia akan memperbanyak pertanyaan, nanti membuat bisa jadi kamu menjawabnya kamu tidak tahu. Tapi ketika itu tahu kamu menjawabnya, perbanyak informasinya sehingga nanti kamu pertanyaan untuk datang kepadamu tinggal sedikit lagi. Karena kamu sudah banyak memberikan informasi tentang dirimu. Jangan singkat menjawab. Kalau kamu bagian kamu tahu, misalnya tadi saya bilang tadi kayak AC tadi kan. Kamu ngerti AC? Ya saya AC tahu, AC split wall tahu. Kalau dia rusak begini, kalau ini sebutin aja semuanya. AC PRV begini, AC chiller begini sehingga. Jadi dia menunggu semua penjelasanmu sehingga dia menerima apa informasi tentang dirimu sehingga dia mendapat nilai plus untuk diri kita. Ya seperti itu ya. Kemudian kalau ditanya kapan bisa mulai bekerja, selalu mengikuti peraturan 1 bulan. Kalau misalnya kamu lagi bekerja, katakan 1 bulan Pak, karena ada syarat dari perusahaan sebelumnya harus 1 bulan saya harus serah terima. Begitu. Ya jangan langsung besok bisa Pak, itu nanti kamu disangsikan. Ya. Jadi kamu bilang 1 bulan, tetap 1 bulan kalau kau lagi bekerja. Tapi kalau kau lagi pengangguran, segera, besok pun saya siap. Begitu jawabannya. Ya. Kemudian kalau ditanya, apa tugas dan tanggung jawab pada jabatan yang kamu lamar? Kamu paham nggak tugas dan tanggung jawabannya? Apa yang kita lamar, kita harus paham apa itu tugasnya, apa itu tanggung jawabnya. Kalau tugas itu artinya kewajiban kita benar-benar melakukan tugas, tetapi dalam pelaksanaan tugas itu kita harus bertanggung jawab. Nah, itu maksudnya dalam jabatan itu. Jadi kita jelaskan, misalkan kita sebagai engineering, artinya tugas kita ngapain? Merawat equipment. Dengan merawat itu ada poin-poin, adanya checklist dan ada service. Nah, di dalam checklist itu kita harus memberikan data yang benar. Itu namanya tanggung jawab.
Jadi kita melakukan checklist dengan data yang benar. Nah, itu artinya tugas dan tanggung jawab. Ya, kemudian kalau ditanya misalkan ada bisa referensi siapa yang bisa saya hubungin dari kantor sebelummu? Berikan nomor telepon yang benar-benar orang pimpinanmu yang dekat dengan kamu. Jangan yang nggak suka dengan kamu, nanti dikabarin nggak baik. Jadi cari nomor telepon pimpinanmu yang memang kamu dekat dengan dia. Nanti dia akan memberikan kabar yang tentang kamu yang terbaik. Ya. Kemudian kalau ditanya engineering itu bisa jelasin nggak seperti apa SOP-nya? Jelasinlah seperti apa SOP engineering. SOP engineering adalah melaksanakan maintenance pada SOP yang telah diberikan prosedur dari chief engineering. Ya, maintenance itu ada checklist, ada service. Kemudian repair itu ada troubleshootingnya sesuai dengan SOP. Ya, pengadaan pun ada namanya spek material. Approval material itu dicek benar nggak sesuai dengan speknya. Jadi engineering itu harus paham pekerjaannya. Ya, jadi di dalam wawancara kita sering menghadapi beberapa kegagalan. Misalkan dari awal aja kita sudah nggak respect. Misalkan begini, kita dipanggil wawancara, kita datang dengan rambut yang nggak benar, kurang nggak dipangkas, nggak rapi. Itu udah no feel, itu namanya, nggak ada rasanya. Jadi kita harus pangkas rambut kita rapi. Kalau saat wawancara itu harus kita jaga kerapian. Uniform kita pun harus rapi, blus dalam, kemeja kalau boleh, ya kemeja. Kalau kamu misalkan level di manajemen, kamu pakai dasi. Ya, kalau kamu level engineering biasa saja pakai kemeja, nggak usah lengan panjang juga nggak ada masalah. Kalau celana kalau boleh cover, ya jeans jangan, ya tidak baik cover ya. Dan pakai sepatunya yang hitam, yang nggak usah berwarna, tidak baik. Ya, jadi dari situ nanti kita lihat uniform apa kita juga terlihat. Ya, itu namanya grooming kita harus benar-benar bagus, ya. Nah, itu dalam penampilan. Ya, kemudian saat komunikasi pun kamu harus tenang. Ya, biasakan tenang itu, tangan itu boleh naik di atas meja ataupun boleh lipat tangan turun ke bawah, itu nggak ada masalah. Ya. Terus kemudian tangan nggak boleh keseringan pegang wajah kita. Ya, kadang-kadang garuk-garuk kepala itu nggak boleh, berbicara itu dijaga. Baru pegang hidung misalnya, itu paling fatal itu. Ya. Pegang-pegang sesuatu kayak kekurangan-kekurangan kita. Jangan, kalau wawancara tenang saja, santai saja. Buat elegan kita. Ya, duduk ditanya, jawab dengan benar. Ya, kemudian saat kita mau masuk dalam ruangan yang akan dipanggil untuk wawancara, usahakan ketika kita mau masuk satu ruangan, itu usahakan ketuk pintu. Jangan langsung buka pintu masuk, jangan. Itu karakter kita kurang bagus dilihat. Jadi setelah kita buka masuk, dan jangan langsung duduk. Biarkan nanti si pewawancara itu mengatakan silakan duduk Pak, baru kamu duduk. Ya, itu. Jadi jangan sampai kita masuk pintu, terus ada ruangan untuk wawancara, kamu langsung duduk. Ya, attitude-nya, psikolognya itu kita kurang baik. Jadi kita harus mengikut arahan dia, karena dia yang mengundang. Silakan masuk Pak, masuk kita. Oke, saat sudah masuk, silakan duduk Pak, duduk kita. Ini adalah karakter yang memang harus kita bawa supaya penampilan kita benar-benar elegan. Ya, jadi jangan dimulai kita ketika ada wawancara, jangan dimulai kita yang berbicara awal, biarkan dia yang berbicara. Ya, kalau ditanya nama kita, beritakan nama kita. Tempat tinggal, beritakan tempat tinggal kita. Disebutkan pengalaman kerja kita, sebutkan semua pengalaman pekerjaan kita dari awal sampai akhir. Dan kalau ditanya kenapa resign, kenapa pindah ke perusahaan kami ini Pak, melamar, kenapa melamar sedangkan Bapak masih bekerja? Nah, jawaban kita yang lebih baik adalah kita katakan karena saya masih muda, misalnya masih muda, saya butuh pengalaman lagi Pak di tempat yang lain, karena sebelumnya saya sudah cukup memadai, memahami, dan saya mau mencari lebih tantangan, lebih baik lagi Pak ke tempat yang lain. Dan jujur aja Pak, juga pingin income yang lebih baik. Nggak ada masalah kita katakan begitu, income. Ya, itu juga itu hal-hal wajar saja. Ya teman-teman ya. Jadi saat wawancara begitu, kenapa? Buat alasan yang tepat. Ya, jangan pernah buat alasan saya udah nggak suka lagi di perusahaan itu Pak. Nggak, jangan, salah itu. Ya. Gajinya kecil Pak di sana, salah, itu pun juga salah. Gajinya kecil Pak, salah. Jangan begitu teman-teman. Jadi teman-teman hanya mengatakan saya lebih mencari tantangan baru Pak.
karena saya masih muda dan saya orangnya suka belajar dan mencari solusi yang kira-kira tantangan lebih berat. Itu jawaban yang tepat, ya. Jadi teman-teman bisa wawancara dengan tenang, menjawab semua pertanyaan dari pengetes wawancara, ya. Itu aja dari saya, teman-teman. Jika ada nanti teman-teman ingin misalkan bertanya kembali, silakan bertanya. Tapi kalau saya misalkan menjawabnya itu butuh jawaban yang banyak, mendingan teman-teman, saya kan sudah sediakan nomor WA. Saya is okay, nggak ada masalah teman-teman. Kita bisa diskusi seperti apa supaya teman-teman bisa saat wawancara itu lulus, ya. Dan psikotes, ya, hati-hati kalau nanti saatnya kamu psikotes, kamu akan diuji dengan kejujuran. Psikotes itu bukan menunjukkan kita orang pintar, bukan. Tapi psikotes itu menunjukkan lowongan yang kamu lamar sesuai nggak untuk kita. Contoh seperti ini. Kamu mempunyai kemampuan sebagai engineering, berarti kamu lamar engineering. Kamu mempunyai kemampuan sebagai security, yang kamu lamar security. Seperti itu aja sih, ya. Oke, demikian dulu saya jelaskan buat teman-teman. Terima kasih, sukses buat kita. Salam engineering by PT Mino Karya Sejati. Thank you.